Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam kebahagiaan, di dalam kehidupan di dunia maupun akhirat ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di pagi yang indah ini, marilah kita awali dengan menggemahkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Di pagi yang indah ini, kajian kami beri judul, siapakah Israel itu yang mencabut rohnya sendiri? Bila kita memandang dengan sudut pandang syariat, selama ini diceritakan tentang malaikat Israel, yang mana malaikat Israel tugasnya mencabut nyawa. Bila kita mendengarkan kajian-kajian dengan sudut pandang syariat, seolah-olah itu cerita-cerita dongeng saja. Dongeng yang harus ada sosok-sosoknya, dongeng yang harus ada cerita-ceritanya, karena kajian syariat itu yakni keluar dari hati kita, yakni di luar diri. Itulah babakan syariat yang penuh dengan dongeng-dongeng belaka. Membaca Al-Quran diceritakan tentang kisah-kisah nabi-nabi terdahulu. Dikisahkan ada kebaikan dan ada keburukan. Semua itu hanyalah dongeng-dongeng belaka, cerita-cerita belaka. Bila yang dikaji masih kulitnya, masih yang di luar diri. Jadi mengkaji malaikat itu seakan-akan ada sosok-sosoknya yang besar, ada sayap-sayapnya. Semuanya hanya ilusi angen-angennya manusia, ora weruh dewe. Hanya angen-angen
Why? Kenapa? Karena hatinya tidak bertuhan, melainkan mentuhankan karepe dewe. Karena kita mentuhankan hawa nafsu kita sendiri, karena kita selama ini mentuhankan iblis dan setan, jadi mengangan-angankan semua cerita yang ada di dalam Al-Quran dengan angan-angan dewe. Tidak bisa melihat live, tidak bisa melihat langsung peristiwa-peristiwa yang ada di Al-Quran ini, karena kita selama ini masih membaca ayat-ayatnya iblis ketimbang ayat-ayatnya Allah. Kenapa kita membaca ayat-ayatnya iblis meskipun kita kelihatannya membaca Al-Quran? Kita membaca ayat-ayatnya iblis, kita memaknai Al-Quran dengan hawa nafsu kita sendiri, memaknai Al-Quran hanya sebatas syariat saja, dongeng-dongeng saja. Karena selama ini kita belum suci, karena selama ini kita belum muslim, karena selama ini kita belum kembali kepada Allah, maka takkan pernah tahu apa yang dikisahkan di dalam Al-Quran itu. Karena semua hanyalah dongeng-dongeng belaka, kisah-kisah masa lalu. Akan tetapi bagi hamba-hamba Allah, bagi rasul-rasul Allah, bagi manusia yang mau hijrah dari utusan setan, hijrah kepada utusan Allah, dari selama ini dirasuli oleh setan dan hawa nafsunya, hijrah kepada dirasuli oleh Allah, maka orang-orang yang sudah kembali kepada Allah tahu ayat-ayat Allah yang sebenar-benarnya dengan live, dengan mata kepalanya sendiri. Cerita tentang keimanan, cerita tentang ketuhanan live, disaksikan langsung dengan mata kepalanya. Cerita tentang para malaikat-malaikat live, disaksikan langsung dengan mata kepalanya. Cerita tentang kitab-kitabnya live, disaksikan langsung dengan mata kepalanya. Kisah-kisah tentang rasul-rasul live, disaksikan langsung dengan mata kepalanya. Kisah tentang hari kiamat atau hari akhir live, disaksikan langsung dengan mata kepalanya. Tentang kodok dan kodar live, disaksikan langsung dengan mata kepalanya bagi hamba-hamba yang sudah hijrah menjadi utusan-utusan Allah, bagi manusia yang sudah rela, bagi manusia yang sudah ridho bahwa hidup dan badan ini bukan hak milik manusianya lagi, maka cerita yang di dalam Al-Quran itu semuanya menjadi nyata. Yang tadinya gaib jadi nyata, gamblang semua. Yang tadinya Allah gaib, maka nyatalah Allah dengan segala sesuatu yang diciptakannya. Itulah manusia-manusia yang menyaksikan langsung ayat-ayatnya Allah. Karena tujuan Allah, karena tujuan Tuhan menciptakan manusia supaya manusia bisa menyaksikan ayat-ayatnya Allah. Bukan untuk ibadah, bukan untuk sholat, bukan untuk zikiran, bukan untuk sholawatan, bukan untuk membaca Al-Quran, bukan untuk bekerja dan sebagainya. Akan tetapi manusia diciptakan oleh Allah hanyalah untuk mengabdi kepada Allah. Mengabdi apanya? Mengabdi hati
hatinya pulang kembali ke rahmatullah hatinya. Akan tetapi berhubung kita semua selama ini salah pengertian, salah di dalam beriman, salah di dalam bertuhan, salah di dalam mengabdi, akhirnya kita salah jalannya, salah Tuhan, karena kita sudah lama disesat-sesatkan oleh iblis dan setan yang selama ini kita ikuti, yang selama ini kita sembah di dalam hati kita yang berasa lebih wujud, lebih daripada wujudnya Allah, yang merasa lebih hidup daripada hidupnya Allah, yang merasa lebih berkuasa daripada kuasanya Allah. Inilah bukti bahwa kita selama ini jadi hambanya iblis. Inilah bukti bahwa kita selama ini jadi rasul-rasulnya iblis. Inilah bukti bahwa kita selama ini jadi utusan-utusannya iblis. Inilah bukti bahwa kita selama ini menjadi pesuruh-pesuruh iblis, nyembah iblis, selalu menyaksikan ayat-ayat hawa nafsunya sendiri, yang selalu menyaksikan ayat-ayat dirinya sendiri daripada menyaksikan ayat-ayat Tuhan yang telah menciptakannya. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku ciptakan jin dan manusia hanyalah untuk mengabdi kepadaku. Jadi mengabdi banyak diaplikasikan dalam tiap-tiap diri manusia sesuai angan-angannya, sesuai hawa nafsunya untuk mengaplikasikan tentang sebuah pengabdian ini. Ada yang mengaplikasikan sebuah pengabdian lewat sholat, ada yang mengaplikasikan tentang pengabdian ini lewat ibadah-ibadah dan sebagainya. Jadi selama ini kita salah mengaplikasikan sebuah persembahan, salah di dalam mengaplikasikan sebuah pengabdian kepada Tuhan. Coba kita hayati, logikakan di dalam hati kita. Bagaimana mungkin kita dikatakan mengabdi kepada Tuhan, sementara Tuhannya tidak kita prioritaskan kehadirannya, kewujudannya, kehidupannya di hati kita sebagai Tuhan? Malah kita mentuhankan diri kita sendiri di dalam hati kita dan mentiadakan dan menggoibkan Tuhan yang telah menciptakan kita selama ini. Malah kita kebalikannya mentiadakan Tuhan yang mengadakan kita. Apakah itu dikatakan sebuah pengabdian? Apakah itu yang dimaksud menyembah? Sebenarnya kita selama ini tak pernah bisa mengabdi dan tak pernah bisa menyembah selama Allahnya tak ada. Selama Allahnya gaib. Berarti kita selama ini mengabdi kepada siapa? Berarti kita selama ini menyembah siapa? Kita mengabdi dan menyembah selama ini hanyalah kepada Inna syaitana lakum aduwwum mubin.
Sesungguhnya iblis dan setan itu adalah musuh yang sangat amat nyata bagimu. Coba kita lihat, coba kita hayati, coba kita saksikan di dalam hati kita siapa yang wujud. Bila yang wujud hanyalah diri kita, itulah tanda kita ini sebagai setan yang selalu mensekutukan Allah dengan mentiadakan Allah di hati kita. Dengan menggoibkan Allah di hati kita, kita selama ini merasa jadi Allah, merasa jadi Tuhan, merasa menjadi penguasa, tapi kita selama ini disesatkan oleh iblis dan setan supaya kita tidak sadar bahwa kita selama ini selalu syirik, selalu mensekutukan, selalu menyerupai Allah di dalam hati kita supaya kita tidak menyadari itu semua. Itulah hebatnya iblis dan setan untuk menyesatkan manusia. Sedangkan diri manusia kita, seluruh manusia diciptakan oleh Tuhan yang telah menciptakan kita semua. Tujuannya hanyalah satu. Supaya apa? Supaya kita bisa menyaksikan ayat-ayatnya Allah. Supaya kita bisa menyaksikan Tuhan. Hanya itu kita diciptakan di dunia ini, yakni hanya untuk kembali kepada Tuhan, tidak kembali kepada setan, tidak kembali kepada hawa nafsu dewe. Itu salah jalan, itu salah akidah, itu salah agama, itu salah Tuhan. Bila Allah dan Tuhannya wujud, yang diadakan, yang dihadirkan adalah setan-setan yang terkutuk, yakni hawa nafsu kita sendiri saja yang kita jadikan Tuhan, yang kita jadikan pedoman, yang kita jadikan pegangan selama ini di dalam dada kita. Kita sudah telah lama salah Tuhan dan salah agama. Ternyata yang kita sembah selama ini adalah iblis dan setan, dan agama iblis dan setan, agama yang memanas-manaskan jiwa kita. Jadi bertuhan dan beragamakan Allah iblis supaya iblisnya dengan mudah mengadu domba manusia untuk dibentar-benturkan lewat akidah, lewat agama yang berbeda-beda, supaya iblis dan setan mudah mengadu kita dengan manusia yang lain. Kenapa? Karena kita penganut dan pengikut iblis dan setan itu sendiri. Jadi kalau kumpul dengan setan dan iblis, ya panas semua hati ini karena kita kumpul di dalam jahanamnya Allah yang berbahan bakar badan dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Itulah jahanam. Kumpul iblis dan setan, beragama, agamanya iblis dan setan, agama yang sombong, yang merasa mulia daripada agama yang lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk kembali kepada tema, siapakah Israel yang mencabut nyawanya sendiri? Marilah kita lanjutkan
Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka di dalam Al-Quran surat Al-An'am. Surat Al-An'am ayat ke 61. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafadha hatta idza jaa ahadakumul mautu tuwaffat rusuluna wa hum la yufarritun, yang artinya, dan dialah penguasa mutlak atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya, dan mereka tidak melalaikan tugasnya. Sadaqallahul Azim. Siapakah malaikat-malaikat itu? Siapakah gerangan makhluk-makhluk yang suci ini? Malaikat-malaikat itu, makhluk-makhluk yang suci ini adalah manusia yang sudah kembali fitrah kepada kesejatian hakikat diri sejati manusianya yang tak ada. Diri manusianya yang tak wujud, diri manusianya yang tak hidup, diri manusianya yang tak berkuasa lagi, maka seluruh manusia, maka kita yang sudah di alam yang demikian, sujudlah kita ke dalam kepada Adam. Maka ketika kita sudah baiat, bagi teman-teman sahabat yang sudah berbaiat, sudah tunduk sujud kepada keadamannya, sujud tunduk kepada ketiadaannya, sudah tunduk sujud kepada kegoibannya. Itulah yang disebut malaikat yang suci bersih dari hawa nafsu, sehingga hawa nafsunya menjadi mutmainnah, menjadi tenang, damai di dalam kesujudan keadaman diri malaikatnya. Jadi malaikat-malaikat itu tak merasa dirinya ada di dalam hatinya. Kenapa? Karena sesungguhnya tak ada malaikat itu kecuali Allah. Sama halnya dengan para nabi dan rasul. Kelihatannya wujud nabi dan rasul itu secara syariatnya, akan tetapi secara hakikatnya nabi dan rasul itu tidak wujud diri manusianya di dalam hatinya kecuali wujudullah, kecuali la ilaha illallah. Apa buktinya? Buktinya sudah diabadikan di dalam Al-Quran. Muhammad, bukan kau yang melempar, akulah yang melempar. Muhammad, bukan kau yang memanah, akulah yang memanah. Muhammad, bukan kau yang membunuh saat di dalam peperangan, akulah yang membunuh. Allah Maha membunuh,
Allah Maha menghidupkan, Allah Maha mematikan, Allah Maha menyesatkan, Allah Maha menunjukkan. Itulah kesempurnaan Allah sebagai Tuhannya seluruh alam semesta ini. Jadi siapakah sejatinya Israel itu? Selama ini kita jadi Israel tapi tak sadar. Ayo coba kita hayati, kita tafakur setelah kita latihan hening. Kita lanjutkan lagi. Sebelum kita lanjutkan lagi, kita melatih untuk menghening-heningkan diri kita di hati kita. Memalam-malamkan diri kita di hati kita, menggoib-goibkan diri kita di hati kita, supaya nyata Tuhan yang telah menciptakan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta, mulai, silahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mengheningkan cipta selesai. Marilah kita hayati Al-Quran Qadim di dalam hati kita. Al-Quran yang terdahulu yang ada di dalam hati kita. Al-Quran uripe Allah yang selama ini bersama kita sejak dari tanah sampai saat ini. Itulah Al-Quran Qadim. Bila kita masuk ke dalam diri, maka nyatalah cerita seluruh apa yang ada di alam semesta ini, dan semua cerita yang ada di dalam Al-Quran akan nampak jelas sejelas-jelasnya, jengle nyata. Coba kita hayati, kita pikirkan secara logika. Siapakah Israel sang pencabut nyawa itu? Alhamdulillahirrabbilalamin. Selama ini Anda, selama ini saya, apakah Anda, apakah saya tidak sadar? Selama ini kita jangankan mencabut rohnya manusia, jangankan mencabut rohnya hayawan, jangankan mencabut rohnya tumbuh-tumbuhan, dan jangankan mencabut rohnya seluruh alam semesta ini. Rohnya Tuhan saja kita cabut selama ini. Sadarkah kita? Ayo coba renung-renungkan, coba dihayati, coba ditafakuri. Jangankan nyawanya makhluk, nyawa, roh, jiwa, hidupnya Tuhan saja kita rebut. Itulah tanda bahwa kita selama ini sebagai malaikat pencabut nyawa, sebagai malaikat maut yang mematikan Tuhan, yang mentiadakan Tuhan, yang menggoibkan Tuhan, yang tidak menghadirkan Tuhan di dalam hati kita, kecuali
kita mewujudkan, kecuali kita menghadirkan, kecuali kita mengadakan, kecuali kita menghidup dan mengkuasakan diri kita sendiri yang bersendirian di dalam hati kita selama ini. Coba sadar apa tidak? Termasuk saya. Karena antara saya dan Anda sama-sama makhluknya, sama-sama ciptaannya. Jadi di pengajian Uripe Allah ini kita digetarkan aras kita, digetarkan kerajaan kita, digetarkan, digonjang-ganjingkan kehidupan kita supaya kita sadar bahwa kita selama ini sebagai malaikat Israel, sebagai pencabut nyawa. Nyawanya siapa? Tidak tanggung-tanggung, nyawanya Tuhan saja bisa kita cabut. Apa buktinya? Disuruh lillahi ta'ala di dalam kehidupan, kok malah kita linapsi. Itulah tanda bukti kita selama ini selalu mencoba cabut rohnya Tuhan, menjadi rohnya, menjadi kekuasaan diri manusia kita sendiri di dalam hati kita yang tanpa Tuhan. Seolah-olah saja bertuhan, tapi di dalam hati kita tanpa Tuhan, melaku dewe, urip dewe, sholat sendirian, ibadah sendirian yang tanpa Tuhan. Kenapa? Karena rohnya Tuhan, karena nyawanya Tuhan dicabut terus di dalam hati kita, dirampas menjadi roh kita, dirampas menjadi uripe manungsane. Itulah setan-setan yang terkutuk itu, yang selalu sombong, yang selalu menyerupai Allah di dalam dada kita selama ini. Semoga saya dan semoga khususnya kita semua jamaah Uripe Allah dimudahkan di dalam memahami paparan demi paparan ini. Kemudian kita seolah-olah menjadi Tuhan di dalam hati kita, seolah-olah kita bisa menghidupkan seluruh makhluk. Kita merasa bisa menghidupkan hayawan-hayawan yang kita lihat. Kita seolah-olah menghidupkan manusia-manusia yang kita pandang. Seolah-olah kita bisa menghidupkan segenap seluruh alam semesta ini dengan pandangan mata dohir kita. Coba kita hayati. Bila di dalam hati kita tak jadi Tuhan, bila di dalam hati kita tak merasa bahwa hidup ini hidupku manusia, tak mungkinlah kita bisa menghidupkan seluruh alam semesta ini dan menghidupkan seluruh manusia. Bila kita tak jadi Tuhan di dalam hati kita yang selama ini ingkar, sesat dari Allah. Seolah-olah Allah tidak bisa apa-apa. Seolah-olah Allah mati. Bagaimana mungkin Allah bisa menghidupi kita? Bagaimana mungkin Allah bisa menghidupi segala sesuatu? Sementara Allah sudah kita bunuh dan Allah sudah kita matikan di dalam kerajaannya di hati kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dari itu didatangkanlah seorang nabi-nabi, didatangkanlah seorang rasul-rasul zaman dahulu. Supaya apa? Supaya manusia tidak tersesat dari jalan kembalinya kepada Sang Pencipta dirinya. Jadi kalau kita melihat, mendengar Al-Quran dengan mata syariat, dengan mata kemanusiaan, semuanya hanyalah dongeng-dongeng palsu belaka.
Seolah-olah para nabi, seolah-olah para rasul adanya dulu saja, sekarang tidak ada. Kata siapa? Itu kan kata iblis dan setan. Itu kan kata syariat yang masih mentuhankan dirinya di dalam hatinya. Lalu siapakah para rasul-rasul yang sekarang dan yang akan datang? Para rasul-rasul dan untuk sekarang ini dan yang akan datang adalah al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama-ulama yang mengajarkan, yang mengajak diri kita menuju kembali kepada Allah. Itulah para utusan-utusan Allah. Itulah para pesuruh-pesuruh Allah, karena mereka sudah bebas lepas dari utusan dan rasulnya, hawa nafsunya sendiri. Karena mereka, karena al-ulama warasatul anbiya sudah mencabut nyawanya sendiri, sudah mematikan dirinya sendiri dan dihaturkan kembali kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Jadi siapakah malaikat Israel itu? Sekarang Anda sudah mulai mulai paham siapakah sesungguhnya Israel itu. Jadi malaikat Israel itu malaikat yang suci, malaikat yang rela, ridho, mencabut nyawanya sendiri ketika sudah dicabut nyawa seluruh alam semesta. Jadi ketika itu, maka kemanapun kau hadapkan wajahmu, disitulah aku, karena manusianya sudah suci bersih, kembali kepada hakikat diri sejatinya yang Adam. Sudah sujud kembali kepada keadamannya. Jadi bila Al-Quran itu dikaji dengan hati, dikaji dengan Al-Quran Qadim, maka semua itu bukan dongeng, tapi semua itu memang nyata kewujudannya di dalam hati kita, Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu diciptakan untuk agar kita bisa berkaca diri, agar kita bisa Iqra kitabak, bacalah kitabmu, bacalah dirimu, siapa dirimu. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa buktinya kita selama ini mencabut roh-rohnya makhluk? Ketika kita sebelum mencabut roh kita sendiri, ketika kita berani mati sebelum mati, ketika kita menghadapi baiat, maka kita wajib mematikan seluruh makhluk, mentiadakan seluruh makhluk. Ketika seluruh segala sesuatu sudah kita matikan, yang terakhir kita mencabut nyawa kita sendiri. Kapan? Kita selama ini belajar hening, itulah kita belajar mencabut nyawa kita sendiri. Semoga bisa dipahami ya, sahabat-sahabatku, termasuk saya pribadi, semoga dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu yang seperti ini bukan ilmunya manusia. Tak mungkin manusia bisa menjelentrehkan tentang rahasia ketuhanan kecuali Allah sendiri. Ketika manusianya sudah luluh lantak kerajaan manusianya, ketika manusianya sudah sujud kepada keadamannya, kepada ketiadaannya, maka hanya Allah lah yang memerankan, hanya Allah lah yang memegang kendali sandiwara alam semesta ini. Semoga saya khususnya dan kita semua diberi petunjuk dan diberi hidayah supaya cepat-cepat kembali kepada Allah lewat pintu
baiat lewat pintu kematian, mencabut rohnya sendiri. Sakit ya sakit, sulit ya sulit, butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh meninggalkan segala sesuatu untuk menuju sesuatu yang telah menciptakan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri kajian pertemuan kita di pagi yang indah ini, marilah kita kemahkan salawat dari mintaf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili ظالمين بظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغلي ظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا محل المشكلات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البليات، اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آخر كلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.